Ciri kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang meredam amarah. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Al-kadhim dalam bahasa Arab adalah syaddu famil qirbah indam tilaiha. Artinya menutup kirbah. Kirbah itu adalah tempat air, dulu terbuat dari kulit, diisi air. Kalau sudah penuh, mulutnya ditutup, diikat dengan apa namanya? Diikat dengan tali ya. Jadi kapan ditutup? Tatkala sudah penuh. Tatkala sudah penuh. Makanya sebagian ahli tafsir seperti Al-Baghawi tatkala menjelaskan tentang ayat ini ya, saya bacakan ya. Dia mengatakan yaitu al-jari'inal ghaidha indam tila'i nufusihim minhu wal kadhmu habzu syai'i indam tilaihi. Jadi dia meredam amarahnya tatkala amarahnya sudah memuncak, seakan-akan sudah mau keluar dari tubuhnya. Bukan hanya sekedar emosi-emosi sedikit. Kalau emosi sedikit orang semua bisa menahan. Tetapi ciri penghuni surga ini sangat spesial. Tatkala dia sudah di puncak amarah, tatkala dia sudah di puncak kemarahan, tatkala air sudah ingin keluar dari tempat air tersebut, sudah saking penuhnya. Makanya kata Al-Baghawi, wal kadhmu habzu syai'in indam tilaihi. Al-kadham adalah menutupi sesuatu tatkala sudah penuh. Ya. Tatkala jiwa sudah dipenuhi dengan kemarahan, ternyata dia bisa meredamnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Ini orang yang sangat beriman kepada Allah. Dia tahu dia bisa melampiaskan. Dia bisa melampiaskan kemarahannya. Tetapi dia ingat ada ciri yang dicintai oleh Allah, ciri penghuni surga, yaitu orang yang meredam amarahnya. Dan sebagian ulama mengatakan al-kadhimin wal kadhimin Allah mendatangkan dengan lafal isim fa'il. Yang mengerti bahasa Arab tentu tahu isim fa'il ya'mal amal al-fi'il mudhari'. Jadi isim fa'il wal kadhimin itu menunjukkan al-istimrar wa tsabat. Senantiasa dia memiliki sifat seperti ini. Senantiasa kalau sudah mencapai puncak amarah dia bisa redam karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak mudah. Karena kalau orang sudah marah biasanya dia tidak bisa menahan dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya, laisa syadidu bisur'ah. Ya, akan tapi innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang jagoan itu adalah orang yang menang dalam perkelahian, dalam pergulatan. Tapi orang yang menang, yang hebat adalah orang yang bisa meredam amarahnya tatkala dia sedang marah. Dia bisa mengatur, mengontrol jiwanya. Ya. Ini orang yang hebat. Dia bisa mengalahkan, menundukkan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang seperti ini mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati 'alal khalaiq." Kata Nabi SAW, barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak di hadapan manusia. Hatta yuhayyirahu min ayyil huri sya'a, sampai Allah membuat dia memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki. Jadi kalau Anda lagi marah-marah, ingat bidadari. Kalau Anda bisa meredam amarah, nanti di akhirat Anda disuruh pilih bidadari mana yang Anda sukai. Ini dalil bahwasanya bidadari tidak satu model. Kalau bidadari satu model, tidak ada pilihan. Ya. Tatkala disuruh milih berarti bidadari bermodel-model. Paham? Paham atau tidak? Makanya kalau istri Anda sedang buat Anda marah, Anda jangan marah, senyum-senyum saja. Nanti istri Anda tanya, "Kenapa senyum-senyum aja, Mas?" Ada deh pokoknya. Ada hadisnya. Sampaikan. Rasulullah SAW bersabda. Jadi ini keutamaan meredam amarah. Untuk perhatikan, sepertinya akhlak-akhlak seperti ini orang kurang perhatikan, padahal ini ciri penghuni surga. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berarti meredam amarah itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Sampai Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah meredam amarah. Maka orang yang suka marah-marah itu akhlaknya kurang bagus. Ya. Maka masing-masing kita mengintrospeksi diri. Kalau kita suka marah-marah, hendaknya kita merubah diri kita. Apakah kita bisa merubah sifat amarah kita? Bisa. Kalau ada orang suka marah-marah, dia bisa merubah. Nabi yang bilang, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan bikin dia bisa menjadi penyabar. Jadi bisa muktasab, bisa diraih, bisa diusahakan. Seorang dari pemarah menjadi tidak pemarah. Ya ikhwan, saya ngisi pengajian di suatu daerah di tanah air. Saya diundang makan sama
Ada dua orang kakak beradik dengan teman-teman diundang. Kemudian ada seorang di antara dua kakak beradik ini murah senyum, ramah sekali. Setelah kita selesai makan, ada yang tegur, Ustaz, tahu nggak si fulan tadi? Oh iya, yang tadi senyum-senyum. Iya. Ustaz, dulu itu orangnya suka pemarah, Ustaz. Loh, kok bisa berubah? Saya juga tidak tahu, Ustaz. Sekarang murah senyum, ramah. Dulu orangnya suka pemarah padahal. Sampai-sampai kalau dia beli barang dari saya, dia nawar sambil senyum-senyum, saya tidak bisa nolak. Ambil aja, kata saya. Kenapa? Karena ramah akhlaknya. Ini dalil ada orang yang bisa berubah. Ada orang bisa berubah dari pemarah menjadi orang yang suka meredam amarah. Ya. Baik, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, maka adalah suatu musibah tatkala kita suka pemarah, terus orang yang suka kita marah-marahin adalah keluarga kita. Istri kita, anak kita, suami kita. Ini musibah besar, ya. Ya. Apalagi kalau sama orang murah senyum, sama istri sama anak-anak suka marah-marah. Ya. Ibu-ibu sama ustadz senyum-senyum, sama suami marah-marah. Ini salah program, ya. Jadi harus disetting kembali, ya. Maka jangan jadi pemarah, karena sifat pemarah itu sifat tercela. Sifat tercela, seorang berusaha meredam amarahnya.